Halo, kami dari kelompok 5 kelas Branding 2A akan menyampaikan sedikit tentang sejarah Indonesia. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Ada banyak kisah mengenai sejarah yang ada di Indonesia, baik menyenangkan maupun kelam. Seperti yang kita ketahui, masa kemasan Ibu Pertiwi berada di era Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana pada masa itu kerajaan-kerajaan tersebut menguasai jalur perdagangan dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di dunia. Sejarah kelam di Indonesia berada pada era penjajahan, di mana Indonesia dijajah oleh negara-negara lain. Indonesia saat ini memang telah merdeka, dan para anak bangsa mampu merasakan hasil perjuangan dari para pendahulu negeri ini, yang telah berkorban untuk seluruh bangsa Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan hingga kemerdekaan. Indonesia dijajah dimulai dari Portugis saat pertama tiba di Malaka pada tahun 1509. Setelah menguasai area Malaka, penjelajahan Portugis yang ingin menguasai Indonesia ke Ternate dan Madura. Salah satu perlawanan yang menonjol adalah dari Fatahillah, berasal dari Demak, dan berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Penjajahan Portugis berakhir pada tahun 1602 setelah Indonesia dimasuki oleh Belanda. Pada tahun 1602, Belanda menguasai wilayah Banten. Pada saat itu, Belanda berkeinginan membentuk VOC yang menguasai rempah-rempahan Indonesia. Karena pasar dikuasai oleh Tionghoa dan Inggris, kantor VOC berpindah ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan sendiri, VOC mengalami perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Berbagai perjanjian dibuat, salah satunya yaitu Perjanjian Bongaya. Akan tetapi, Sultan Hasanuddin pun melanggar perjanjiannya dengan Belanda. Setelah itu, mereka berpindah-pindah tempat sampai di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menandatangani Perjanjian Giyanti yang isinya Belanda mengaku bumi sebagai Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Perjanjian ini membuat pecah Kerajaan Mataram yang sampai sekarang menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Maka dari itu, VOC dibubarkan pada tahun 1800 setelah Belanda kalah dari Prancis. Pada masa itu, usai VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai di situ. Belanda sendiri menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada masanya, masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja membuat jalan dari Anyar sampai Panarukan. Masa pemerintahan Daendels tidak lama, ia kemudian digantikan oleh Johannes van den Bosch. Ia menerapkan sistem tanam paksa. Tiap desa harus dipaksakan menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya tebu, nila, dan kopi. Hasil panen akan dijual dan diserahkan kepada pemerintah kolonial. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun. Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dengan melakukan Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Selama memerintah di Indonesia, Jepang sendiri membentuk beberapa organisasi. Organisasi yang dibuat Jepang salah satunya adalah PETA, Putra, Heiho, dan lain-lain. Pemerintahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang kalah dari tentara sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom oleh tentara Indonesia sekutu. Mulai bangkit dari penjajahan yang terus-menerus terjadi. Setelah mendengar adanya kekalahan Jepang, dibentuklah sebuah badan, yakni BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. Organisasi tersebut mengadakan sidang untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Menjadi PPKI atau Dokuritsu Jumi Inkai untuk lebih mengesahkan keinginan Indonesia merdeka. Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Dr. Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke darat Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kekalahan Jepang melalui radio. Para pejuang bawah tanah air bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak kemerdekaan Republik Indonesia sebagai hadiah dari Jepang.
Setelah mendengar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, golongan tua tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak mau pertumpahan darah di Indonesia terjadi lagi, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di Rumah Laksamana Maeda yang dibantu oleh Ahmad Sudibarjo dan disaksikan oleh Soekarni, Burhanuddin Muhammadiyah, Sudiro, dan Sayuti Malik. Setelah konsep selesai, Sayuti Malik mengetik naskah tersebut. Soekarni memberikan usul, yaitu perubahan wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih dijahit oleh Fatmawati. Teks proklamasi akhirnya dibacakan pada Jumat 17 Agustus 1945. Pada awalnya, pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada. Namun, berhubungan alasan keamanan, maka dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur 56 di kediaman Soekarno. Kisah perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti sampai di situ saja. Para pejuang masih harus mengusir para penjajah dari tanah air dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain. Dapat kita lihat, untuk mencapai kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya, diperlukan waktu berabad-abad, banyak tumpahan darah, dan pengorbanan dari para pendahulu. Oleh karena itu, sebagai bangsa Indonesia, kita harus menghargai jasa para pahlawan dengan memberikan banyak kontribusi positif pada Ibu Pertiwi dan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan guna mencerminkan kepribadian Indonesia.